Syabdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah bil barakah wal karamah Syabdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah waridallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala sya'ru sya'bana wa ballighna Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya wabib kurang kompak ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut, diucapkan, kemudian kagak dijawab. Orang yang ada di depannya enggak menjawab, maka orang tersebut orang yang pelit, orang yang koret, buntut, gasir, pelit. Mana yang di sini ada? Mau enggak jadi begitu? Enggak mau. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa sirri sari wa ashabi wa sihat, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Allah ta'ala al-hajju mabrur laysa al-jaza'u ila al-jannah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man hajja baita falam yarkus walam yaqsuk kharaja min junubihi kayawma waladat ummuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para asatidah, para hujat, para hajah, para ustazah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Al-Mukarramah Ustazah Hajah Rasanita, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Rasmini, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, diberkahi daripada kehidupannya, majlis baiti jannati yang dinaunginya, mudah-mudahan jamaahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang sama-sama kita hormati tentunya kakak saya Ustazah Suranti dengan majlis taklimnya Nurhali. Ini jauh dari Ciledug, cuma keluarga dia doang yang tinggal di Ciledug. Alhamdulillah dihadirkan Allah. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, diberkahi daripada kehidupannya. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Sayyidah Karim, kemudian juga Al-Mukarram Ustazah Jalpah dari Majlis An-Nisa, kemudian juga ibu tokoh masyarakat kita, Ibu RW 014, Ibu Nopi. Ada ibunya, mana ibunya? Saya belum lihat. Kemarin saya lagi bangun tidur dipanggil, karena RW yang manggil suruh ngomong di depan di kelurahan. Beneran Bu Haji? Iya. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat panjang umur. Dan juga para tokoh masyarakatnya, Bapak RT 07 dan 08 dan yang lainnya.
Mudah-mudahan semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kami hormati keluarga besar almarhum ayahanda almarhum Haji Rohali bin Haji Husin, adik kami Bapak Hasarib Hidayatullah, adik kami Hajah Rosnani, adik kami Hajah Siti Aminah, dan yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah. Begitu juga yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Samino dan Ibu Sri Umiyati yang baru saja membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakannya, kita yang selaku mendengarkannya, mudah-mudahan sama ganjaran pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbi. Amin. Tentunya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan selaku sahibul bait yang pada kesempatan siang hari ini Allah jadikan keduanya duyupur rahman yang insya Allah besok akan berangkat melaksanakan ibadah umroh pada tanggal 21 Februari bertepatan dengan malam hari pukul 2 akan meninggalkan kediamannya, yaitu Bapak Jainuddin dan Ibu Heni Rahayati. Mudah-mudahan keduanya disehatkan badannya oleh Allah, dilancarkan perjalanan umrohnya, apa-apa yang tentunya diniatkan doanya semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita dalam keadaan yang baik. Kita ditakdirkan dalam suatu majlis yang baik, majlis walimatus safar. Bener nggak nih acara walimatus safar? Dan pada kesempatan saat ini, tanpa terasa perjalanan daripada kehidupan kita pada hari ini sudah memasuki yang namanya bulan Sya'ban. Tetapi yang namanya Isra Mi'raj di bulan Rajab tanggal 27 Rajab baru saja kemarin kita sama-sama kita lewati. Lantas kalau kita merayakan yang namanya tahun Muharram, tahun baru Islam, kita rayakan yang namanya Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kemarin kita laksanakan yang namanya tanggal 27 Rajab, yaitu Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi udah dibacakan Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna awlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahnya kurang semangat. Belum ngopi apa belum ngopi ini? Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, diawali dari Subhanallazi, maha suci Allah yang memperjalankan seorang hambanya. Siapa yang diperjalankan itu? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperjalankan oleh Allah di tengah malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian seluruh yang dilewati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama enggak kira-kira sama perjalanan ibadah umroh? Bu, sama enggak? Saya tanya, kok diem aja? Kira-kira Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Begitu ketika besok Bang Jainuddin, Pak Jainuddin dan Ibu Heni, dia melaksanakan umroh pertama, dia akan jalan yang namanya ke kota Madinah. Ada apa di kota Madinah?
di situ ada yang namanya Masjid Nabawi, tempat makamnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai di kota Madinah, maka akan langsung masuk namanya menuju kota suci Mekah. Di situ ada Masjidil Haram. Kira-kira umroh dari masjid ke masjid enggak? Perjalanan umroh ada yang dari kota Madinah ke kota suci Mekah, bahkan ada dari kota suci Mekah nanti akan ke kota suci Madinah. Betul apa betul? Betul apa betul? Kayaknya udah pada ngantuk apa nih? Ketika nanti perjalanan daripada umroh tersebut akan sampai namanya ke kota Madinah, masuk langsung ke Masjidil Nabawi. Dia akan berziarah ke makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanan yang begitu juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diisra dan mi'rajkan oleh Allah. Sebenarnya baginda Rasul pada saat itu hatinya dia sedang susah, hatinya dia sedang bingung. Kakeknya Abu Thalib kakeknya baru saja meninggal, istrinya Khadijah sudah meninggal. Enggak, istri saya Khadijah masih ada, jangan. Istrinya Khadijah meninggal. Kemudian siapa lagi? Pamannya Sayyidina Hamzah meninggal. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bingung. Ya Allah, siapa yang akan membantu perjuanganku ini ya Allah? Siapa yang akan membantu dakwahku ini ya Allah, dalam rangka siar agama Islam? Dia sedang bingung. Akhirnya Allah kirim yang namanya malaikat Jibril. Dikirim malaikat Jibril dalam rangka untuk menghibur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga memberi kekuatan bagaimana perjuangan baginda Rasul dalam rangka menegakkan agama Islam. Tapi ada beberapa peristiwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Ada beberapa proses perjalanan. Yang pertama, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dibelah hatinya. Kira-kira kalau kita dibelah hatinya, hidup apa hidup? Hidup apa hidup? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dibelah hatinya, dibersihkan hatinya, dimasukkan hikmah, dimasukkan keimanan, dimasukkan ilmu oleh Allah. Sekarang pertanyaan kita, apakah baginda Rasul termasuk orang yang hatinya kotor? Apakah baginda Rasul orang hatinya yang hatinya kurang bersih? Bukan. Karena apa? Nanti ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang namanya melaksanakan Isra dan Mi'raj adalah salah satu perjalanan keajaiban yang Allah tunjukkan cuma hanya kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi dan rasul yang terjadi cuma hanya satu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ada nabi lagi nggak yang Isra Mi'raj? Bu, ada nggak Bu? Kasih makanan, biarin, udah kesianan, udah nggak kuat jawab kayaknya. Yang hanya terjadi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nanti perjalanan yang begitu jauh dan perjalanan yang di luar daripada jangkauan pikiran manusia? Kalau zaman sekarang, zaman udah canggih, negara sudah maju, Amerika bisa menciptakan pesawat luar angkasa, Cina bisa menciptakan pesawat luar angkasa, seluruh negara-negara maju bisa menciptakan pesawat luar angkasa, tapi dia tidak bisa menembus yang namanya Sidratul Muntaha. Dia tidak bisa menembus yang namanya langit ciptaan Allah dengan 7 lapis langit, tetapi dia hanya sampai ke bulan. Benar gak? Tapi hebat kalau ibu-ibu, benar gak Pak? Di bapak-bapak bohong aja nih. Ngopi pantar batang. Kalau ibu-ibu mah hebat, nggak usah nyampe ke bulan, emang tiap bulan datang bulan, benar gak? Ibu-ibu itu
Kalau manusia bisa cuma hanya sampai ke bulan, ketika dia bulan sombongnya minta ampun. Benar kan? Amerika dia bisa ke bulan, pasang bendera Amerika. Cina bisa ke bulan, pasang bendera Cina. India bisa ke bulan, pasang bendera. Jepang bisa ke bulan, pasang bendera bulan. Kemudian ada rasa bangga. Nih orang Amerika bisa nyampe bulan, langsung sombongnya minta ampun. Tapi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan oleh Allah sampai yang namanya ke Sidratul Muntaha, tidak ada apa-apanya. Bahkan di situ baginda Rasul menunjukkan rasa keadaban di dalam dirinya. Akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu akan menjadi contoh buat kita semua. Apa pada ngomong aja nih? Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang kita ceritakan tentang perjalanan baginda Rasul ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai di Baitul Maqdis, baginda Rasul mengimami sholat yang dimakmumi oleh para nabi, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Ibrahim. Padahal baginda Rasul diciptakan oleh Allah sebagai nabi yang terakhir, tapi dia bisa bertemu yang namanya dari Nabi Adam sampai ke Nabi Ibrahim. Itulah yang namanya kuasa Allah. Akhirnya selesai itu semua, naik diangkat oleh Allah ke langit dengan kendaraan yang sangat canggih yang namanya buruk. Ada di sini buruk? Kalau di sini ada parok namanya. Ada buruk enggak ada? Yang namanya kendaraan buruk yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia, sekedip mata, jangkauannya ribuan kilometer. Ada lagunya, ribuan kilo jalan yang ku tempuh lewati. Orang paling hafal kan. Sekali sedikit ribuan kilo, akhirnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kendaraan buruk. Kira-kira ketika baginda Rasul yang namanya menembus langit, ada di sini rintangan, ada seorang perempuan yang sudah tua dengan dandanannya yang begitu indah, dandanan yang begitu gemerlap, dengan pakaian emas yang begitu gemerlap. Panggil, ya Muhammad, sini Muhammad. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, jangan kau menoleh ke belakang. Akhirnya baginda Rasul bertanya, ya Jibril, siapakah? Itu adalah dunia. Apabila engkau menengok ke belakang, engkau melihat, maka seluruhnya umatmu nanti akan tergila-gila dengan kehidupan dunia. Benar nggak? Kemarin ada jamaah saya perempuan pulang ngaji, ada lakinya lagi tidur, dibangunin, bang bangun bang. Lakinya bilang, ini kenapa bini gue pulang ngaji? Dia, abang dasar deh, saya pulang ngaji nggak punya pikiran. Emang ngapa nih? Itu tadi ngaji bang, ngapa ustazah sampai begini-begini, ngapa ngantuk? Bukan, keberatan kalung. Masya Allah, kirain begini-begini keberatan kalung. Ini kalau seandainya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dia menoleh kepada orang tersebut, tidak akan mungkin sesungguhnya umatnya nanti akan tergila-gila yang namanya kehidupan dunia. Itulah gambaran dunia. Ketika dia makin tua, usianya makin lanjut, maka dia akan berdandan bersolek. Inilah dunia yang pada kesempatan saat kita tinggal di alam dunia ini. Benar apa enggak benar? Coba kalau kita lihat sekarang di mana-mana yang namanya bangunan sudah main megah-megahan, main tinggi-tinggian, mobil main mewah-mewahan. Itulah hanya sebentar dunia buat gambaran buat kita. Kalau seandainya baginda Rasul dia tidak tentunya menoleh, dia akan terlena, maka sesungguhnya kita pun sebagai umatnya akan terlena. Inilah perjalanan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat kata, akhirnya baginda Rasul menembus langit yang pertama. Dia bertemu dengan siapa? Nabi Allah Adam alaihi salam. Kemudian terakhir terus sampai nembus
Langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Begitu dia sampai di Sidratul Muntaha, bertemu dengan zat yang amat murah, Allah Azza wa Jalla. Sampai di situ akhirnya baginda Rasul ada yang namanya boleh buat sebagai umatnya, yaitu sholat. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya 50 rakaat sholat, kira-kira ibu-ibu ini bisa nggak nih hari duduk di sini? Bisa nggak duduk di sini? Oh, jangan kata duduk, bener nggak? Baru kata bukamu kena, ya udah waktu lagi. Baru ngeliat, ya udah lagi, gimana mau duduk? Ini 50 rakaat akhirnya dengan kemuliaan Allah. Baginda Rasul ketemu dengan yang namanya Allah Ibrahim, akhirnya dikulang 5 kali pengurangan sampai tinggal 5 rakaat. Ketika tinggal 5 rakaat, ya Muhammad, kau naik lagi bilang kepada Allah bahwa sesungguhnya nanti umatmu umurnya pendek-pendek, orangnya kecil-kecil. Bener apa benar sekarang? Berapa umur kita paling tinggi? Ada yang 90. Insya Allah saya bisa dimudah. Umurnya cuma hanya seberapa. Alhamdulillah, selamat datang kepada guru kita Al-Mukarram Ustazah Hajah Juriyah. Ini mohon maaf Ustazah, ini saya suruh ngomong nih, habis nunggu Ustazah kelamaan katanya, jadi saya ngomong sekali lagi. Ahlan wa sahlan bihudurikum, kita doakan buat Ustazah Juriyah, guru kita berserta rombongannya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, diberkahi dalam kehidupannya, selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut apa lanjut? Sampai di mana tadi? Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah yang namanya 5 rakaat buat disampaikan kepada umat. Bu, kalau kita pikir kita laksanakan sholat yang namanya 5 rakaat, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, kayaknya udah berat, bener kan? Itu juga kadang-kadang sering kelewatan. Padahal udah bilang, sesungguhnya sholat yang paling afdal dalam kehidupan kita, as-salatu ala waktiha, sholatlah tepat pada waktunya. Kadang-kadang kita lagi nonton tukang bubur naik haji, bener nggak? Tukang bubur aja bisa naik haji. Kadang-kadang lagi enak, lagi berebut remote, tanggung, pas kebetulan maghrib, entar dulu dah tanggung, baru juga suara azan. Begitu lagi enak lagi, entar tanggung, baru suara iqomah. Bener, tahu-tahu begitu kita sholat habis waktunya isya datang. Nih, kita hanya dikasih cuma 5 waktu, 5 rakaat, 5 waktu. Yang namanya ketentuan sholat, kita sering yang namanya ketinggalan. Sekarang yang dalam pikiran kita berpikir, ayo kita berpikir, siapa orang yang gak bisa melaksanakan sholat? Anak kecil yang belum akil balik. Kemudian siapa lagi? Orang yang hilang akal. Orang hilang akal namanya. Nah, berarti yang gak sholat. Kalau ibu-ibu berlakinya yang gak sholat, berarti yang ngomong ibu bukan saya. Emang enak punya laki gila. Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya kita bersyukur pada kesempatan siang hari ini kita diundang oleh Bang Jainuddin dan Ibu Heni dalam rangka Walimatus Safar. Kita iringi keberangkatan beliau dalam rangka melaksanakan ibadah umroh ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah marilah sama-sama tentunya sedikit tak lupa pada kesempatan ini udah sebulan Rajab, artinya bulan Sya'ban, bulan roh. Mari sama-sama kita rohkan, kita kirimkan suratul Fatihah bil khusus untuk seluruh orang tua jamaahnya masing-masing. Mari sama-sama kita beristighfar buat ibu kita, buat orang tua kita, buat guru-guru kita yang telah berpulang rahmatullah, dan mari masukkan doa
melalui rangkaian wasilanya Bang Jainuddin dan Ibu Heni. Siapa tahu nanti doa bidoa akan kita diberikan kesempatan umroh oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.